Alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah masih diberi kesempatan sehat ya. Alhamdulillah, nanti kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi nasional, di mana kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang tentunya berdampak kepada rakyat Indonesia. Hari ini akan kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi nasional, apakah juga pertumbuhan ekonomi nasional ini berdampak kepada rakyat kita Indonesia. Maka itu tugas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi internasional. Agenda pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian ekonomi internasional, dua pentingnya ekonomi internasional, tiga tujuan ekonomi internasional, empat permasalahan ekonomi internasional, lima aspek permasalahan ekonomi internasional, enam peranan ekonomi internasional, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Problematik ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional, artinya masalah alokasi dianalisa dalam hubungan pelaku ekonomi satu negara dengan negara yang lain. Hubungan ekonomi internasional ini dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama atau bantuan internasional. Oleh karena itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Pentingnya ilmu ekonomi sosial. Ilmu ekonomi internasional sangatlah diperlukan dalam memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, serta untuk mengetahui situasi konsumen, warga negara maupun para pemberi suara pada pilihan umum. Pada ilmu praktek, ilmu ekonomi sosial diperlukan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan internasional, perbankan internasional, lembaga pemerintahan seperti Departemen Perdagangan, serta organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Bank Umum, dan IMF. Tujuan ekonomi internasional untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi manusia. Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perindustriasian. Perbedaan-perbedaan dalam sifat dan cara-cara antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri disebabkan oleh hal sebagai berikut. 1. Perbedaan negara menyebabkan adanya perbedaan dalam menghitung peraturan jual beli, uang, peraturan biaya, dan sebagainya. 2. Perbedaan bangsa dan daerah menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan adat istiadat, kesukaan, musik, dan kondisi pasar. 3. Perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural. Permasalahan ekonomi internasional. 1. Kemiskinan. Angka kemiskinan di setiap negara dunia masih tinggi, khususnya di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Dalam hal ini, kemiskinan itu sudah menjadi hak dan kewajiban negara-negara dunia untuk menjadikan masalah bersama secara internasional melalui bantuan dan kerjasama internasional. 2. Pengangguran. Masalah pengangguran juga masih amat tinggi di negara-negara berkembang dan di Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Masalah jumlah penduduk yang tidak didukung oleh lapangan kerja menjadi penyebab utama pengangguran. Yang ketiga, harga. Tingginya harga barang-barang pokok di pasar nasional dan internasional menjadikan bagi rakyat tidak mampu menengah ke bawah. Masalah harga juga dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, maka perlu adanya kesetaraan melalui kesepakatan internasional. Aspek permasalahan ekonomi internasional. 1. Pola perdagangan. 2. Biaya dan harga ekspor impor. 3. Manfaat perdagangan. 4. Pengaruh makro. 5. Neraca pembayaran. 6. Persekutuan dagang. 7. Penanaman modal dari luar negeri. 8. Pengalihan teknologi. Peranan ekonomi internasional. Peranan ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas hubungan kerjasama dan ketergantungan suatu negara dengan negara lainnya, baik pada perdagangan maupun pada bidang internasional. Sebagai cabang ilmu ekonomi internasional
berfokus mempelajari dan menganalisa transaksi dan pemasaran ekonomi internasional yang meliputi perdagangan dan juga keuangan. Ekonomi internasional mencakup baik aspek makro maupun mikro. Di dalam aspek makro seperti permasalahan jual beli internasional yang dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan internasional dipengaruhi oleh keadaan pasar, hasil produksi atau faktor produksi yang menjadi bahan pembahasan dalam analis ekonomi mikro. Kesimpulan, ilmu ekonomi internasional sangat diperlukan dalam memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, serta untuk mengetahui situasi konsumen, warga negara maupun para pemberi suara pada pemilihan umum. Ilmu praktek, ilmu ekonomi internasional diperlukan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan internasional, perbankan internasional, lembaga pemerintahan seperti Departemen Perdagangan, serta organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF. Dalam segi ilmiah, ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Dalam segi prakteknya, ekonomi internasional adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara maupun antar orang-orang dari negara satu hingga negara lainnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Bicara tentang ekonomi internasional, ini adalah salah satu berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi yang kemarin kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, ini adalah salah satu berbicara tentang pembangunan ekonomi internasional. Dua-duanya harus berdampak, baik pertumbuhan ekonominya dan pembangunan ekonominya harus berdampak pada siapa, pada rakyat. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi internasional ini? Ini salah satu tujuan ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran. Berbicara tentang tingkat kemakmuran, tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi manusia atau bagi rakyat Indonesia, dengan tujuan yang dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam perdagangan atau perindustrian. Nah, bagaimana seperti pariwisata, apakah itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional? Tidak ya. Salah satunya kalau kita ada pariwisata ini adalah berbicara tentang budaya. Setiap negara mempunyai kekhasan masing-masing. Apalagi Indonesia, berbicara Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat berlimpah, mempunyai suku kurang lebih 200.000 suku, mempunyai bahasa lebih dari 100 bahasa seluruh Indonesia. Ini sebagai sumber kekuatan, sumber alam di Indonesia yang tentunya kalau dikelola dengan baik, dengan bagus, pertumbuhan ekonomi dan misalkan turis asing datang ke kita, kalau turis asing tidak datang kepada kita, misalkan kita yang berkunjung pada negara lain, ada misalkan ada musyawarah internasional, kita berbicara juga harus mengenalkan pariwisata kita, ya, supaya apa? Dunia mengetahui bahwasanya Indonesia ini bukan hanya taunya Bali, taunya hanya Ancol. Indonesia ini sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Makanya itu kalau kita datang berkunjung, ada kunjungan kerja ke luar negeri,